Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Dua kelompok pelajar tawuran di tengah jalan. Melanggar undang-undang, truk odol tetap beroperasi. Polisi gerebek kios pupuk bersubsidi. Dua kelompok pelajar di Tangerang Selatan kembali terlibat tawuran. Kali ini terjadi di Jalan Boulevard UPJ, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan. Dalam rekaman video amatir terlihat dua kubu berlarian dan baku hantam tepat di tengah jalan yang ramai. Sejumlah pelajar pun terlihat terjatuh dan langsung menjadi sasaran pelajar lainnya. Petugas keamanan bersama warga sekitar berusaha membubarkan guna mencegah jatuhnya korban. Para pelajar langsung melarikan diri, diduga mereka sudah sepakat untuk tawuran di lokasi tersebut. Menurut petugas keamanan, pihaknya yang sedang berpatroli mendapatkan laporan adanya tawuran dua kelompok pelajar tepat di depan sebuah universitas swasta ternama. Tiba-tiba ada laporan bahwa ada dua kubu pelajar, entah itu dari mana, terjadi tawuran di area bundaran UPJ. Kami dengan sigap, ya intinya membubarkan. Memang terjadi baku hantam, tetap membubarkan dengan dibantu dengan para anggota yang lainnya. Warga yang berada di jalan tersebut juga meminta polisi melakukan patroli agar situasi bisa kondusif. Ariel Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Kota Tangerang Selatan. Pasca kecelakaan truk bermuatan tanah urugan yang terguling dan menimpa dua warga tanggal 20 Juni lalu, truk odol tetap saja beroperasi. Ironisnya di Telantas Polda dan Dishub Banten tidak bisa menghentikan truk yang melintasi jalan provinsi. Bahkan ratusan truk odol tiap harinya melintasi di depan Polda Banten. Truk bermuatan tanah urugan berasal dari Kecamatan Curug, Kota Serang yang dikirim ke Tangerang diduga untuk perluasan salah satu perumahan elit. Bahkan sopir truk yang terguling yang mengakibatkan dua warga tewas tidak ditahan karena alasan polisi, pengelola truk dan keluarga korban sudah berdamai. Menurut Kasubdit Gakum di Telantas Polda Banten, permasalahan truk odol sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak. Bahkan Polda akan menunggu SKPJ Gubernur Banten terkait pemberhentian truk odol. Nah, odol ini kompleks, ya, kompleks. Kita bisa melakukan tindakan karena mereka kan tidak membawa dokumen ya ini, dan mereka ini kapasitasnya melebihi muatan. Kalau kita amankan ke kantor, kantor kita pasti aman. Itu hanya jalan. Padahal berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Telegram Kapolri sudah jelas. Menurut pengamat dari Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, Dr. Harit Wicaksana, jika truk odol terang-terangan beroperasi siang hari, padahal jalan kelas 3 memiliki kapasitasnya. Pertama akan memperpendek usia jalan, ya, itu yang pertama. Yang kedua, dengan melebihi overtonase tadi, otomatis jalan yang menjadi lebih cepat rusak, dan ini kan menjadi beban anggaran yang menjadi beban pemerintah kembali untuk memperbaiki jalanan lagi tadi. Sedangkan jalan umum tadi bukan hanya milik truk-truk besar saja yang melalui itu. Kita paham dengan truk-truk besar tadi melalui dan dengan bawa muatan dan sebagainya, tentunya ini membawa dampak ekonomi, dampak pembangunan, itu jelas satu sisi. Tapi yang harus kita ingat dalam dampak pembangunan, jangan sampai pembangunan yang dilakukan di satu pihak menguntungkan pihak tertentu, tapi di satu pihak lainnya merugikan publik, merugikan pengguna jalan lainnya. Ratusan truk odol juga dikeluhkan warga Kota Serang karena banyak yang parkir di sepanjang jalan Syekh Nawawi Al-Bantani.
Ariel Maranus, Fajri Munawir, dan Saipul melaporkan dari Kota Serang dan Kabupaten Lebak. 17 Agustus kendati masih 3 pekan lagi, namun sejumlah pedagang di jalur protokol Kota Serang sudah mulai ramai menjajakan bendera berbagai ukuran. Pedagang musiman ini datang dari berbagai daerah seperti Indramayu, Cirebon, Garut. Mereka sudah 1 minggu berjualan di Kota Serang. Namun penjualan masih terbilang sepi, bahkan sudah 1 minggu bendera belum ada yang laku. Diperkirakan memasuki bulan Agustus nanti dagangan mereka sudah banyak yang laku. Tapi mulai pasang udah ada 1 minggu belum ada yang beli. Oh, udah 1 minggu, Pak? Iya. Biasanya emang kalau udah bulan-bulan ini udah rame, Pak? Ya, udah rame biasanya kalau di daerah lain. Ya seperti di Jawa gitu, atau di Bandung udah ada penglaris. Baru kali ini kesini saya di Jong terus. Para pedagang juga menjual bambu yang sudah dicat untuk pelengkap pemasangan bendera di rumah-rumah. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Untuk menambah pengetahuan, ratusan santri Pondok Pesantren Quratul Falah Cikulur, Kabupaten Lebak mengikuti pelatihan bahasa isyarat. Bahasa ini diajarkan oleh santri yang berasal dari Pondok Pesantren Majelis Taklim Tuli Indonesia. Para santri terlihat sangat serius mengikuti setiap tahapan. Banyak di antara santri baru pertama kali belajar bahasa isyarat yang bisa digunakan oleh penderita tunarungu untuk berkomunikasi. Kegiatan ini dirasa sangat bagus guna memperkenalkan bahasa isyarat kepada santri. Selain itu, santri dapat mendapatkan edukasi cara berinteraksi dengan kaum difabel. Adalah untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman disabilitas, memberikan edukasi dalam budaya tuli, baik bahasa dan cara berinteraksi. Kemudian dalam acara ini diharapkan memberikan masukan bagi generasi mendatang. Sejumlah santri mengaku sangat senang dengan kegiatan ini. Diharapkan setelah mendapatkan wawasan baru, mereka nantinya bisa berkomunikasi dengan kaum difabel. Senang sih, kayak bisa dapat pengalaman baru, kayak bisa tahu bahwa ada yang gitu. Senang bisa bisa belajar bahasa isyarat gitu. Terus bisa saling menghargai gitu. Pengasuh Ponpes Quratul Falah Nurul Haq Marif, kegiatan ini diadakan untuk memberikan wawasan tambahan kepada para santri dan diharapkan nantinya bisa digunakan saat terjun ke masyarakat dan bergaul dengan penderita tunarungu. Mereka datang dari Jakarta, ada 30-an orang, itu dari komunitas Majelis Muslim Tuli Indonesia. Mereka datang, berbaur, mereka menggunakan bahasa isyarat, anak-anak ada yang ngerti, ada yang tidak, ada pembelajaran, pengalaman, dan seterusnya. Tetapi dari hal-hal keberbauran ini, mereka akan mengetahui bahwa ternyata ciptaan Allah itu dahsyat. Modelnya beragam, bermacam-macam, tetapi ada satu poin yang sama. Satu, mereka adalah sama-sama makhluk Allah yang punya hak untuk bertakwa. Kegiatan ini akan dilakukan secara rutin agar pengetahuan para santri terkait bahasa isyarat terus bertambah. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.